kita itu disuruh berjalan-jalan di muka bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan akibat yang diterima oleh orang-orang yang terdahulu. Allah membinasakan mereka semuanya, termasuk akibat ini juga diterima oleh orang kafir. Intinya kita itu disuruh melihat sejarah orang-orang terdahulu. Ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, ada kaum Lut. Semuanya dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang demikian ini nggak patuh, nggak nurut kepada para nabi yang diutus oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur Fadilah Kriyah Bayangkara Sidoarjo rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin, masih melanjutkan bab tentang berfikir. Tinggal satu ayatnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, fayanduru, lalu mereka memperhatikan. Saya lanjutkan, kaifa kana akibatul ladina min qablihim, bagaimana akibat kesudahan orang-orang sebelum mereka. Dammarallahu alaihim, Allah membinasakan mereka. Walil kafirina amsaluha, dan untuk orang-orang kafir juga menerima akibat seperti itu. Ini surat Muhammad ayat 10. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan bahwasanya kita itu disuruh berjalan-jalan di muka bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan akibat yang diterima oleh orang-orang yang terdahulu. Allah membinasakan mereka semuanya, termasuk akibat ini juga diterima oleh orang kafir. Intinya kita itu disuruh melihat sejarah orang-orang terdahulu. Ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, ada kaum Lut. Semuanya dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang demikian ini nggak patuh, nggak nurut kepada para nabi yang diutus oleh Allah. Coba kita lihat sejarah Fir'aun. Fir'aun itu 200 tahun tidak pernah sakit, Pak. Sekarang saya tanya, umpamanya Abajis gak sakit berapa tahun?
Ya tiap tahun sakit. Bahkan tidak tiap tahun, tiap hari itu sakit. Itu saya sendiri juga gitu. Ya, ono boyok sing kenceng, linu, ngeluh, ya, macam-macam sakitnya ini. Fir'aun itu 200 tahun tidak pernah sakit. Makanya sampai lihat di rumah sakit manapun tidak ada yang namanya pasien namanya Fir'aun. Oleh karena itu Fir'aun itu memproklamasikan dirinya menjadi nabi. Kok menjadi nabi? Menjadi Tuhan. Fir'aun itu memproklamasikan dirinya menjadi Tuhan karena tidak pernah sakit dan berkuasa penuh di Mesir sana. Cuma kita lihat akibatnya kesudahan Fir'aun ini dibinasakan oleh Allah. Termasuk nanti orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Allah juga mendapatkan akibat seperti ini. Nah, kita disuruh memfikir, disuruh melihat ya kejadian-kejadian yang dulu. Nih wis ngerti, ya kita itu jangan meniru umat-umat terdahulu yang ingkar kepada Allah. Wong kadang-kadang kita itu disuruh ibadah kepada Allah males-malesan. Ya, untung-untung masih beriman. Orang yang beriman itu punya tiket menuju surga, Pak. Ya, wingi ono bal-balan Indonesia sama Cina, ngono iku cari tiket untuk masuk ke Gelora Bung Karno sangat sulit. Oleh karena itu banyak penipuan. Ada lebih dari 17 orang itu ditipu, dikasih keplek apa itu wartawan, dijual 450.000, ada yang 500.000, ada yang 800.000, dikasih keplek wartawan supaya bisa masuk. Akhirnya masuk tapi dia hadang karena ini wartawan abal-abal. Ya, nah kalau orang sudah punya tiket itu bisa masuk, Pak. Ya, nah kalau kita punya tiket untuk ke surga bisa masuk ke surga. Tiketnya apa? Iman kepada Allah. Ustadz, dan orang itu iman kepada Allah, baca syahadat, sholat itu gak tahu, poso apa maneh, sugih dhek gak tahu zakat, mlebu swarga pasti masuk surga orang yang beriman. Cuma wong masuk swarga itu supaya bersih semuanya dulu. Nah, dosa-dosane itu dihilangkan. Di mana? Di neraka. Jadi Allah itu bikin neraka itu penting, Pak. Semua Allah yang bikin itu semuanya penting. Kalau tidak ada neraka, ngapunten, orang yang beriman gak mau ibadah kepada Allah, gak iso mlebu swarga. Soalnya si ono dosane. Dosane dihilangkan di mana? Wong ndak ada neraka, nggak bisa masuk surga. Nah, dosa-dosa kita, mudah-mudahan kita nggak ada masuk neraka, Pak. Tapi kita pasti melewati neraka, itu pasti lewat. Nah, wong jenenge lewat itu ya kadang-kadang ono sing mampir, ono sing enggak. Ya, muga-muga gak mampir, langsung lewat, langsung nang swarga. Ini adik mampir di sing repot, Pak. Ya, mudah-mudahan tidak adik mampir. Nah, dosa-dosa kita mudah-mudahan sebelum melewati neraka ini diampuni oleh Allah. Ya, mendapatkan rahmat Allah. Mendapatkan rahmat itu apa sih? Kasih sayang. Berarti dosa-dosa nang Gusti Allah hilang. Kali dosa-dosane
apa nang menungso. Ampun iki rada gliyut-gliyut ngene, Pak. Kakek daging iki. Ya, oleh daging teko Masjid Nur Fadilah. Ya. Tak masak atau enak, entek akeh gliyute. Repot iki. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini yang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad